Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 70. Halaman 70 ra'adutan. Dan perkataan penyusun qasidah dan perkataan penyusun qasidah putranekeun dalam syair likut, dalam qasidah likut masa'adat ya, masa'adat barang yang membantu ia ataupun selama membantu ia. Sa'adanya membantu, kan sa'adah makna jih bagus. Hidilika kana gekeun watruk minal azwaji man ma sa'adat fi ta'atin waqtar ghuruban fadila. Hidilika ilai watruk, tinggalkan olehmu daripada istri-istri yang tidak membantu ianya dalam taat. Jadi kebuka ma sa'adat berarti barang yang tidak membantu, istri yang tidak membantu. Apabila perumohnya kan membantu tanya untuk taat, nyan gepegah hang gebi pertahankan karena releh agama tu. Nyamban. Sehingga hinan diperbolehkan untuk meninggalkan istri-istri yang tidak membantu untuk taat suaminya. Awate leh tam kawin kan ged tapi semakin rusak, semakin releh, semakin hanaget. Nya hana puta pertahankan. Baik berlanjut. Kalau buat sehingga ada mungkin li anak kalapan puta ceri teman lom, puta kubah teman lom, kan masalah juju. Makanya perasa-perasa kiban keadaan berumah tangga. Nyoberkan nasib mi semayang, mi semayang hai tim li. Manalah kira-kira ada pegah. Nyoberkan naik tum aurat, nyomo aurat hai tim tu li. Nyoberkan hanaya ke Allah, hanaya ke dosa. Jino kaya menyoberkan dia ke dosa. Jino hanaya ili. Riba galak ibaik baju pokoknya maksud kamu dah baik bubut nyu gekeun istri yang tidak membantu untuk taat. Jadi utai gekeun masa'adat nyan memberi faham bahwasanya jika istri itu membantu atas ketaatan kepada Allah maka tidak disuruh untuk meninggalkannya. Apabila perumohnya membantu tanya untuk taat kepada Allah Ta'ala nyu hang gebi tinggai. Nyu baik tinggai perumoh yang membantu tanya untuk taat kepada Allah. Dan memang seperti itu, memang lagi nyan membantu tanya untuk taat kepada Allah Ta'ala, maka jangan ditinggalkan. Bahkan karena istri yang salehah yang selalu muafakat dengan suaminya adalah penolong atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Karena perumoh yang saleh yang selalu muafakat dengan suami ji sabohkeun ngan lako ji nyo memang sebagai pembantu ji untuk taat kepada Allah Ta'ala. Nyan baik kita tinggalkan. Nyan adalah kawan yang membantu untuk taat tanyo. Katanya masuk kawan kan istri kan, yang gekeun kawan ini nangen yang membantu tanyo untuk taat kepada Allah. Nah yangen kan dibantu tanyo untuk taat tapi dorong tanyo untuk kubur maksiat. Nyan ngen ditinggalkan. Termasuk istri. Menyo dalam bab hinon kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi nekeun dalam suatu hadis, barang siapa yang Allah berikan rezeki berupa istri yang salehah, perumoh yang salehnya rezeki kegedannya uragam, maka sungguh Allah telah menolongnya atas separuh agamanya. Maka Allah berarti kagak bantu ji si tingguh agama ka selamat. Perumoh tu saleh nyan si tingguh agama ka selamat. Perumoh tubruk si tingguh agama karela. Makanya keput aja putun teman. Maka menyo si tingguh karela kan tinggal tarela lagi tanya si tingguh tu ngabe. Makanya menyo si tingguh kaget kan tinggal pegat lagi tanya si tingguh tu ka sempurna. Makanya istri yang membantu suami untuk taat maka berarti sebahagian agama ji nyo kabereh. Menan lepah oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Hakim. Nyamban. Maka bersyukurlah bagi orang yang mendapatkan memperoleh istri-istri yang saleh.
hai setidak ji kahana tak saleh hele perumah tu baik salah hele ji baik selalu didorong tanya kepada kejahatan nyokan napu dalam kejahatan sabi hanasi itanyo pihan terpengaruh dari ji walaupun bro ji tajak ji untuk yang benar je lah yang bacut nyo watai ji bro tarik tanya untuk bro nyo masalah ji memang kan hana je lebih gak tapi memang musukan tak nak mengkawin dengan orang yang rela kepu tujuan ji tak nak perbaiki nya menyo hana perlah gegedanyo habai ji huronyo kalau mandum urang watai gem kawin dengan urang yang rusak nyan urang nyan adalah gepegat urang nyan urang rusak benar kalau dente memang watai pun nyo menan gepegah tapi tak duduk kagum kawin gok nyan jadi rusak makanya si golomnya berhati-hati ataupun telah kita dapatkan yang lagian model maka coba perhatikan apakah ho siuro ho hanaget tu ataupun ho siuro ho tamahget menyo ho trip tam kawin ho semakin bro tu putuh cara-cara tu yang get yang ke ngan ji ngan mak ji menyo ngan mak katanya baik get hari yang di model isteri yang kebah gede itanya sebab menyo ngan ji jit putuh menyo ngan mak rat putuh ji karena yang model menan nyan adalah perumoh yang tidak dapat dijadikan sebagai kawan dalam hidup kan perumoh yang membantu tanya untuk taat. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darwani rahimahullahu ta'ala nekun le Abu Sulaiman putra ne pegah sesungguhnya istri yang salehah bukan termasuk bahagian dari dunia ya kalian yang kejut perumoh yang salehnya kan dunia yang mekawin dengan perumoh yang saleh kan dunia pakan karena sungguh dia melapangkan engkau untuk akhirat karena istri yang saleh itu adalah dipemudah dilapangkan diperemah jalan ipelempang rauh tu untuk akhirat ya nyamban penting ini yang perumoh yang saleh watai tanya hanapa hana betul itu dapat diarahkan anak-anak getanya bakso tinggal bakji tutu ji yang paling idinga oleh anak tu tanya kan lebih le rumahnya telah dengan perumoh getanya anak getanya dumpu cara-cara udip ji yang kenyo ya contoh le anak getanya makanya penting tak sebab ini lebih le persentase yang dicontoh oleh anak dari mak dia ketimbang dari ayah dia ngaji je lebih le ke anaknya tabiat mak dia ketimbang daripada tabiat ayah dia nya lebih le dia walaupun nasi dari ayah dia cuman lebih le ke dia walaupun ke dia untuk kebijih na lahir anak keturunan dari ayah dia tetapi yang lebih le irat mak dia perangui bahasa-bahasa yang kejut penting perumohnya bahasa bersopan penting perumohnya bersaleh perumohnya bid'ah hargai orang lain yang penting je supaya anaknya juga good cuma punya perumoh lagi je model kan ada apa kan kecuali tanya tatran ni sabi untuk kegut yang juga cuma orangnya tanya tran lagi untuk kelebut untuk kahanagat nyan ban kebegah jadi istri yang salehah itu bukan masuk daripada bahagian dunia nyan kan perkara dunia yang kalian mekawinnya kan urusan dunia mekawin dengan perumoh yang saleh nyan gebegah sesungguhnya dia membuka jalan untuk akhirat lagi tanya minta dunia untuk taat kepada Allah minta dunia dengan dunia nyan tanya untuk membantu tanya semakin banyak ibadat nyan minta dunia nyan kan dunia walaupun tak kalah dunia ke nyaban kah dan ketahuilah semoga Allah merahmati engkau nyodoa ke tanya bertatepu lagi tanya bandung semoga Allah lepetun rahmat ke getanyo bahwasanya gebegah putra bertadepu bahwasanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang keadaan nikah lebih afdal ataupun meninggalkannya lebih afdal. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah menikah, apakah tak menikah lebih baik ataupun baik tak menikah. Nya menyogu secara umum tapi menyogu detail untuk merempak sih dah lebih good nyogu pertempatkan kadang-kadang di satu sisi nikah lebih good di sisi yang lain meninggalkan nikah lebih good nyo menurut teman secara umum tak kalentu maka dalam mazhab Imam Syafi'i mazhab katanya rahimahullah taala bahwasanya membujang dalam rangka untuk mengkhususkan diri dengan ibadah sunan nyo lebih afdal membujang hana tamu kawin tapi tujuan getanyo tapu tentero tu tak khususkan ro tu dengan segala ibadah-ibadah yang sunat banyak zikir
lagi tak khalwah, lagi tak suluk, tak khalwah sabi-sabi. Kepu tujuan je untuk tak pula ibadah kepada Allah Ta'ala, untuk tak dekatkan diri kepada Allah Ta'ala, yang lebih good tak banding daripada tak menikah. Cuma jino ibadat pitan, ya kan? Yang tu kalau cerita nyo munyo memang tanya tujuan tu yang kita nak perlu ibadat kero tu, yang afdal meninggalkan nikah, afdal membujang. Bahkan karena sesungguhnya nikah itu menurut beliau termasuk perkara mubah. Karena nikah itu hukum dasarnya boleh, cuma ke masalah juk kewajib untuk juk sunat pun, juk sunat menikah, bahkan sampai kewajib menikahnya perkara aridhi, nya perkara tok dudawan yang pun nilai boleh. Hana gayu hana getam nikahnya, tegedi sirara urung hana yang menikah, ini menikah terserah roilah, nya dasar. Cuma tu kadang releh agama ngah hana menikah, nya kalau bab nya pun nilai yang dasar pun nilai menikah itu adalah hukumnya mubah, sehingga so afdal dengan tak ibadat, lebih afdal tak ibadat. Nyan amalan-amalan sunat tak nak perlu tanya. Makanya ada taun kalau urung awal kadang-kadang telak-telak kaum kahwin, pula urung dalam menimba ilmu agama kan. Bahkan kaji ulama-ulama ile, karang kitab-kitab ile, kakramat ile baru perkawinan. Kadang-kadang lagi nyan memang kahajat dulu baru kaum kahwin. Awal-awal hana nyamban kan. Bahkan karena sesungguhnya hukum nikah itu mubah, bukan perkara ibadah, ya, kan perkara ibadah, kan nikahnya yang jut ke ibadah, dan nikahnya dasarnya kan perkara ibadah. Cuman dudo nikahnya jut ke ibadah lain, karena membantu taat dia baru jut ke ibadah. Nyo dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab katanya nikah itu hukum dasarnya mubah ka, dan dia bukan perkara ibadah, lagi minta rezeki kan perkara ibadah. Dudo baru jut ke ibadah untuk membantu taat kepada Allah menyemenan karena nilai ibadah bab minta rezeki, karena nilai kebaikan kah hukum sunat, memberi nafkah kah hukum wajib je dudau, yang dasar tetap je mubah telepon. Kemerti wa tetap pegang mubah ini selamanya hukum ke mubah hana je. Boleh jadi entuk je ke sunat, boleh jadi entuk je ke wajib kah. Sedangkan mazhab Imam Abu Hanifah, yang menurut mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, bahwasanya nikah itu lebih afdal. Nya hukum dasar laju. Segat tak perlu dengan ibadah sunat ataupun dari ngen tak berbanding dengan tak menikahnya, nikah lebih afdal. Bahkan karena dia termasuk bahagian dari ibadah, nikahnya juga adalah bahagian ibadah. Itu mazhab Abi Hanifah, bukan mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, nikahnya dia ke ibadahnya perkara dudau, yang dasar bukan ibadah, betul. Hana tak pernah fisiknya ibadah, kan tak pegah kan yang ibadah sih, tapi dudau je ibadah aja, yang pun nilai kan ibadah. Kah? Menurut Abi Hanifah, jadi but pegat akad nikahnya kenyan ibadah lah juganya, sehingga lebih afdal sih menikahnya. Tak banding kitanya, ipat bunuh tak perlu ibadah sunat yang lain. Bahkan karena padanya nyen alasan daripada mazhab Abu Hanifah, sisi pandang goknya, karena padanya ada memperbanyak keturunan yang dituntut dalam agama. Karena gedanya kan geyu pula benar keturunan yang memang benar keturunan yang keperintah dalam agama. Gedanya geyu sambung-sambung keturunan, BN abih gedanya hana le urang dudau le gedanya, tapi benar nyen tuntutan dalam agama. Jadi memandang kenan ke, sehingga hukum nikah lebih afdal dalam mazhab Abu Hanifah. Di mazhab Imam Syafi'i bukan tidak memandang kenan, sebab kau kekalan hukum dasar ile. Cuman ke masalah antek lain je baru lain tu, ke masalah naga pandang ke yang lain. Igonya nyana juga alasan, yaitu untuk memperbanyak keturunan. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali dia pegah dalam kitab Ihya Ulumuddin, putra dia pegah menetapkan hukum tentang nikah yang lebih afdal atau membujang lebih afdal secara mutlak bagi seseorang adalah satu kekurangan. Satu kekurangan menetapkan hukum tentang nikah lebih afdal atau membujang lebih afdal secara mutlak, itu adalah satu kekurangan. Jadi hanjit tak hukum maju secara umum
nikahnya secara umum jih lebih afdal, nikahnya secara umum jih hana afdal, membujang lebih afdal, nyo adalah hanjut agaknya, nya kekurangannya. Nya hanapah lagi nya ni ji. Tapi hiji hanjit dah hukum secara umum. Tetap nikahnya payah dah hukum secara detail. Nya menurut analisa Imam Imam Ghazali, nikah hanjit dah hukum secara umum ji. Karena menyata hukum secara umum tetap haitem merempa secara umum nikah. Berarti ji lebih hegat hanjut. Nikah secara umum lebih hegat tertinggal nya pi hanjut ti. Karena ji payah tak alasan untuk menikahnya berterempa hukum bak nikah. Nya menurut pandangan Imam Ghazali. Tetapi ya yang berikutnya, bagi orang yang terhindar dari bahaya nikah, ya kala tira urang ngan sebab gemenikahnya han merupa bahaya nikah. Sebab lam nikahnya na bahaya. Lam nikahnya na manfaat raya ti. Bahaya rayu hinan, faedah juga rayu. Bahaya hinan ahwatel hitam nikah rela hatu. Ahwatel hitam nikah kan getanyo mantang maksiat, mutamah maksiat urula ilm. Ahwatel hitam nikah le getanyo menghalalkan segala macam cara karena kasayang tekup rumah, ka macam-macam sayang tertinggal kanu ataupun hana adil dalam rumah tangga. Nyan bahaya nikah menterlantarkan. Nyan bahaya nikah ibadat ke Allah hanali nyo kegekeun. Tetapi bagi orang yang terhindar dari bahaya nikah, contoh seperti bahwa baginya ada harta yang halal. Ikutnya nah harta yang halal untuk menikah, untuk gubi nafkah, dan dia memang ingin kepada nikah. Harta karena harta yang halal dan memang karena keinginan untuk nikah, kaberhajat untuk nikah, dan dia tidak akan berlaku taksir di dalam melaksanakan hak-hak istri. Ijihan akan melakukan kecurangan di dalam menunaikan hak-hak ke perumah ji. Nyamanan han diterlantarkan perumah ji, dan dia tidak akan berlaku taksir dalam melaksanakan hak-hak istri dan mampu sabar atas akhlak buruk istri. Kasiap ji memang yang kadi dicok sebagai jodoh ji, iji memang kasiap resiko tentang kelakuan istrinya. Dan hal itu tidak melalaikan daripada Allah Ta'ala. Oleh mekawin juga hanjit ji kesibuk bak pertimbang kawin ham merupak le ingat ke Allah hana menan. Tetapi ingat ke Allah, taat ke Allah tetap lagi biasa. Baik le tam kawin tanyo kabur akai, le tam kawin tanyo ka maksiat ke Tuhan. Nyo maksiat ke Tuhan hana, dan terhimpun padanya faedah nikah, dan merupak faedah nikah lam semakin good iji menikah. Contoh faedah nikah seperti menghasilkan anak dan memecah syahwat. Anak keturunan dia dapatkan, olehnya keinginan kepada perempuan lain hilang kan, ya kan, memecah syahwat, menundukkan pandangan, anak mengkeliling kepada yang diharamkan dan yang lain-lain yang jadi dosa. Maka tidak diragukan lagi pada kesunatan nikah itu baginya. Nyo bahwa hana ragu tu bahwa bagi yang laginya enggak anjurkan geyujak menikah, baik membujang nya ya menikah gede, ya mengkawin gede, nyo memang kasiap. Ya gejut nikahnya ni perlu persiapan harta, persiapan putakeun ilmu. Pokoknya ilmunya kan menikah asai katib, asai karena belanja. Tak model urang menyo gena mengkawin itimna neuk kawin laju kan. Tanggungjawab Allah Taala raya pak kan tak menikah hanya mengkena sagai kau ni ji. Kaik dah fikir nya urinang begat hingga. Kaik dah fikir dro-dro tu begat. Yang kejut hanjut ke alasan le tam kawin ha nam rupa minta ilmu le, le tam kawin ha merupa ibadat le, alasan putra bak minta rezeki, mencukupkan nafkah. Nyan alasan nyan ke manusia sagai lagut. Allah Taala menggetuang tanya sebagai alasan tu. Hana merupa putakeun jak minta ilmu li, merupa jak budli pakon karena kali kawin. Karena sebab kawinnya tanya kata cukupkan nafkah tu, nafkah lehi, nafkah batin, sehingga merupa le minta ilmu agama nya salah. Nyo kunyo uronyo tanya sibuk sabi-sabi sahabat tak fikir tanya leh dalam keluarga apa yang dah cukupkan nafkah, kelebut merupa minta bekal akhirat. Nyo salah dengan sebab menikah. Nyo konsep-konsep yang salah. Kerja ke masalah menikah laju.
taat kepada Allah Ta'ala tidak boleh berkurang. Yang kejut dalam nikahnya ada faedah-faedahnya dan ada bahaya-bahayanya. Nyo perlu dipertimbangkan. Ya, nyen geberah bak watenya menyo memang terhindar daripada bahaya nikah dan juga mendapatkan manfaat ataupun faedah-faedah nikah. Nyo geberah hana teragukan li sunat jak menikah. Maka tidak diragukan pada sunat. Sedangkan orang yang terhindar padanya faedah-faedah nikah. Ngan sebab ilmu kawin faedah mukawin ham rupa anu hana ya kan, dan terhimpun padanya bahaya-bahaya nikah, bahkan merupa bahaya lembak menikah, maka membujang lebih afdal baginya. Nyo kino makanya gepertempatkan patah hidup lebih ged nikah, patah hidup lebih ged membujang baik menikah. Ya, menyonyo masa anak kita nyo tak perlu nya hati nyo kan dapat nikah yo gede. Pulang kagalak dua ngan HP releh. Kok mudah rusak. Habaq je ngan HP nyo ngan media nyo ji, orang mudah bak cemucu. Orang mudah bak imuzina. Orang mudah bak di atau strategi untuk dilakukan kejahatan-kejahatan lewat media. Cukup mudah. Maka ji uronyo ada tak lagi tanyo nyan hanjit tak ingkari le, hanjit tak hindari le untuk memang payah tak pernikah. Man terus untuk kada imuzina. Ya, nyamban. Karena mudah orang yang lagi anasi urung yang memang dapat terjaga kan. Ya jelah menuntut ilmu, ya pugabuk tak yang menikah. Maka membujang lebih afdal baginya. Dan jika kedua perkara itu terhimpun, ya apabila dua macamnya musapat, kiban dua macamnya musapat, bahaya nikah pina, faedah-faedah nikah pina. Maka jika kuat dalam dugaannya menangnya salah satu daripada keduanya, ka betul menyutam kawin nyo merupa na bahaya dan juga na manfaat, na faedah. Tapi dalam dugaan ji nyo lebih le ke bahaya, dalam dugaan ji nyo lebih le ke manfaat yang mana misu, maka dia pun menghukum dengannya. Yang hukum kake lagi kiban yang dugaan pun nyo menyutam kawin lebih le keselamat walaupun hai pah dah tak hampah tapi lebih le keselamat, lebih le kemanfaatnya kakak menikah. Nyo menyerta menikah lebih le ke bahaya, ubud tak manfaat aju, bahaya paling raya-raya yang kakak membujang je le. Nah, baik le menikah. Nah, nyo kegekun yang gi hukum dengannya kiban lagi dugaan bono. Ahanya intaha. Abih ianya kun Imam Ghazali berarti atalang kitab Minhajul Abidin, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Berkata Imam Subki, jika keduanya sama, ya, apabila santut nyo menyutam kawin bebiraya bahaya dan juga bebiraya manfaat inan, tapi santut manfaat dengan bahaya aja santutnya pakiban menyokun Imam As-Subki, maka keselamatan ada pada membujang. Yang selamat nak bak membujang lebih ke membujang. Yang gepu menang pendapat membujang tik dudon kalian hana tik menikah sebab bahaya raya inan. Keput mengentam menikahnya rela agama tu. Mengentam menikahnya haitim gad tu. Nya lebih gad berarti kakek baik menikah. Nya juga merupakan fatwa ulama. Nya keban cara tanda kalen. Apakah lebih gad dalam menikah ataupun hana? Nya kita kalen bagaimana sisi ji. Bagaimana bahayakah ataupun manfaatkah dengan nikah tersebut. Teman lagi urung ka mampu lebih gad enggak selamat dalam agama ji nyapu preh depan tadi. Kakek yang menikah juga nih untuk menghasilkan keturunan yang ged. Dihikayahkan dari Imam Abu Hanifah, Ahmad dan Daud tentang pendapat wajib nikah ya. Nah dihikayah li Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dan oleh Daud tentang pendapat wajib nikah ya. Nah pendapat wajib nikah dalam kalian kan afdal mentang sit wajib dah, yaitu pada orang yang apabila dia takut terhadap perbuatan zina. Nyo kenyo yang tak pegah guna bahaya nyo masa. Oh tak nak menikah, penikah cukup putih-putih mentang urang. Oh han tak penikah cukup lucut ati itu. Sabai main bab bini hemon yang kan kemudian sabai main memenuh tak pres tidak lamun kata. Nyen kakek lebih gad cik penikah. Keput teman singa bab petun kelebut zina akan terjadi berpenikah tak duduk alhasil penikah sih. Lebih agak menikah aja awal atau ronyo menang atau di sirau ragam yang galak imu zina dengan sirau rina umpi
iji awate kan hing Madinah kubah te urine yang tanggalai hanya lepakan pih berai tak si kalau mu kawin dua nyo kan sampai truk bai Madinah ke tak fikir lagi katanya nyen karena kabrat tak galak kaitung te urine nya tapi duduk haitung na yang menan tak pegang i Madinah item olehnya haitung le yang katanya wana inang katanya haitung le je di zina le ji nyo kunyo paling ngeri kau menan orangnya gaje itanyo ditanyo dia tapi taya cok anu tu jeut tabi juga dia tentang bahiba juga di untuk sahabat ipu olom atai pubut di luar naik apakah awak kedanyo nyo harus hati-hati nyo dayus gekeun le nabi nyo kenyo dayus jangankan tamang surga mau be surga han ucum ke urang lagi model padahal bau surga itu dapat tercium le manusia yang ka berjalan di atas sirat selama 500 tahun belum tiba ke pintu surga. Matang ja ati titi siratal mustaqim, yo kamu be surga. Ditnan wanginya surga be ji. 500 tahun kento perjalanan cukup ji perjalanan saja 500 tahun. Tapi be surga kana. Tapi monya urang yang membiarkan anak inang ge dizinai legop. Hana dizinai ibaba le agam. Leuh ranu kai baba le agam nyan dosa, nyan dayus geteun. Walaupun 3 tak tamratib gede. Sebab leuh ranu nyan kan leuh nikah be salah. Hai kalau tunangan hana pupu yang ke ube leuh tunangan je menyo kai baba antek li Madinah tan galak ile tunangannya na releuh hana jadi li je gelebun tu maka je pupreh ile menyo golong nikah be pujuk hana put apateh hurung je sebab nafsu je hana pandang ilmu nafsu hana pandang ilmu nya harus ingat tira urang na ilmu ke nafsunya bisa saja releuh ilmu kecuali taat ke nyan baru sabak urung wate kana ilmu kalau teteh taat ke mandung ilmu sagai bagok nyanna adam di hambru akai urung malam gekeun ulama sok karena pakan ilmunya ada padanya tapi tidak mau membersihkan jiwanya tidak mau membersihkan dirinya ilmu na kan hana teragukan jika ilmu urung malam ru ilmu tetapi kadang-kadang akai hana ubah lagi urung tan ilmu nyokonyo nafsunya ni ji irleuh itup ilmu itu beda mungkin pakai mana je kecuali saleh ke barunya tira urang yang nak ilmu beramal dengan ilmunya nyo ketaatannya ke yang je ke benteng je sehingga je harus dalam perbuatan zina munyo hana puta nak ci pulam nyo masa cukup berat ngeri perkaranya je pulam anak gedanyo nyan si memang mengen ngendro yang habis-habis sekolah tamat sekolah ya tung le cewek je cowok yang sama-sama sekolah ngaji jamun nya hana puta harap cukup je rela hurung ronyo lagi nyan ijih bisa model ilmu tayak bun hantar puhan iri ane inang tayo bisa model yang sama hana salah tiagam 100% dah hana salah inang 100% sama medua ijih kadaleh berat gatai tiagam dak inang pimnan si ijih maka yang salah siapa orang tuanya yang pun duduk baru salah anu hanya wajib kontrol hantar mau surga tu cukup le je ilmu hantar mau surga tu menyo anak tayo tabiarkan anak tayo ibabah le anak agam walau kalau tunangan gini hai kalau tunangan tidak boleh khalwah kan anji khalwah sebab ini gob yang penting buka takkan lelum kiban ke pegah lem hino munyo takut kepada perbuatan zina nya ka kepekawin ni juga deh dan atas pendapat ini pula sejamaah ulama dari ulama mazhab Syafi'i mazhab ulama dalam mazhab Imam Syafi'i juga sependapat menyonyan han mungkin le tahindari nya pernikah juga deh hai jeno ke contoh lu tabah tunangan ditna tanggung pihana tanggung lehton sabaknya baru SMP dan tamat SMA nyu berarti baru bani kuliah lehton tu baru tamat kuliah nyan peh kalen nyan peh kontrol sabe wak nyan duai wate teta kalen wak nyan duai thang na mun euro han cita putelak li nyan 2 euro sagai bi tempo baik putuk lehton li pernikah juga ni aci ke putuk sampai lehton kasih ureleuh tengah ke put malam nyo kan sebab aji kaji ketunangan 2 euro nyo fikir kana pupule ada takalan ditanya ha apri fikir le truk lehton cukup trip masa lehton nyan hanjan euro kadang ji kareleuh tengah maka ji pernikah juga lebih baik ke pernikah juga deh masalah mutang jelame ka mutang menan pe ada keun nyo kan daripada male teh Madinah jit male teh mutang jelame ka menan pe ada keun hana jelame mesti mutang ka mutang tengah fikir bayu sebab wajib bayu jelame nyan daripada male teh repok Madinah baru tak menikah keput teman hai hana itu pule urang hai hana ada pe hana itu pule urang yang draw ji ke kat tercemar le bak diri ji namangan la mimu keluarga ji kate bereleuh hana mangat li hana mangat dalam keluarga apabila kareleuh tu teman dah penting-penting sagai tu
dapat dapat habari ka li salamatid dunya khisalun arbaun ghufrun lil jahlil qaumi man uka tajahala wa takunu min sababil anasi aisan wali sababi nafsika lil anasi badilan. Tak ulam kiban ke begah. Dalam kasidah yang lain, syair yang lain, sebabnya berupa kasidah-kasidah, berupa syair-syair kitab tasawufnya. Kan karangan nasar, bukan karangan bebas, tapi karangan bernazam. Artinya bagi keselamatan dunia itu ada 4 perkara. Nyamban dipegah. Untuk selamat katanya di dunia, ingat naput macam nya konsep kehidupan. Untuk enggak selamat tu tanya handi rusak le gop insyaallah akan god yang tanya. Untuk enggak selamat 4 perkara nyu di antaranya salah, yaitu yang pertama mengampuni bagi perlakuan jahat satu kaum. Hai pohon god itu mai tanya pohon selamat itu man tanya suka pemaaf. Perkara untuk keselamatan tu. Yang pertama adalah mengampuni bagi perlakuan jahat satu kaum. Apabila gop berbuat jahat ke tanya mudah memaafkannya, selamat tu. Hai pandai benci dia gop teman. Sebab itanya memang suka pemaaf. Itu yang pertama. Yang kedua, menahan dirimu daripada berlaku buruk kepada orang lain. Tanya suka pemaaf, juga tanya hana sifat mengganggu orang lain. Hana sifat melakukan keburukan terhadap orang lain. Hanya katanya akan selamat tu, selamat di dunia. Yang ketiga, engkau berputus asa, tidak mengharap sebab dari manusia. Engkau berputus asa, makna putus asa hana taharap sapu pi sebab-sebab yang truk dari manusia, hana harap. Tekedi tanya tambah tu ji, hana ngan bantunyan ke bancara bi bantu tanya singu hana. Ataupun yang lain, hatanya wate hana sapuna, hana pi penuh harap bakji, kan hanji jak mutang. Tapi yang penuh harap baati tanya ke tiroro manusia ataupun ke manusia dumnya hana tamak kepada harta yang bak manusia, ya kan? Hana lagi tanya hanjit hagai ta'u puku yang lam jaro manusia hana menan. Sehingga ada pih tapubut kebaikan keji hana harap ibalah ke hana urusan tanya berbuat baik kepada orang lain. Bukan urusan kita mengharap balasan imbalan baik katanya keji sehingga bibi god katanya hana. Dan selalu memberikan sebab yang dimiliki oleh dirimu kepada manusia. Selalu memberikan sebab yang dimiliki oleh dirimu kepada manusia. Yang ke bak manusia hana taharap, bak tanya suka memberi. Nya memang Tuhan selamat kok gak tiput kan? Yang pertama suka memaafkan, yang kedua tidak mau berlaku jahat terhadap manusia yang lain, yang ketiga tidak mengharap imbalan atas kebaikan kita, yang keempat selalu berbuat baik kepada mereka. Yang kan cukup selamat, yang keselamatannya selamat di dunia, yang akan disayang. Penjelasan, manakala di antara kelaziman berlaku zuhud itu adalah memutuskan sifat tamak dari apa yang ada di tangan manusia. Manakala adalah di antara kelaziman berlaku zuhud, saat zuhud itu menglazimkan getanya, artinya mana? Saat sifat zuhud itu jid ke getanya memutuskan sifat tamak dari pu manteng yang lam jaro manusia, atau dengan sebab getanya bersifat zuhud nyo kan hana le getanya penuh harap ba ata yang bak manusia. Hai mata yang bak roh tapi tak tinggalkan. Mana zuhud kan meninggalkan kan? Meninggalkan urusan dunia, meninggalkan berlebih-lebihan bak dunia, dan memberi apa yang dia miliki kepada mereka. Atau bak tanya hana tamak, hana rakus kepada pu yang bak manusia, yang bak tanya juk ke manusia. Dan kedua ini termasuk sebab-sebab keselamatan. Artinya saat zuhud itu masuk dalam sebab-sebab keselamatan, maka beliau pun menjelaskan keduanya sebab keselamatan yang lain. Yang ketanya enggak selamat ini dekatkan dengan zuhud ke bahkan pesan-pesan ini dekatkan dengan sekurang buah pesan, sehingga langkah-langkah yang tertempuh mangat katanya dekat dengan Allah dan selamat dunia selamat akhirat. Zuhud teman oleh yang geberah la ilm, yang kan zuhud yang keput macam yang geberah tak nyoyo. Oleh tanya memang berlaku zuhud, juga katanya berlaku put perkara yang geberah tak nyoyo.
nyogekeun dan sebab keselamatan yang lain. Maksud dari bait kasidah adalah kau maksud nya mata tasud nya cuma kagak uraikan. Maksud daripada bait kasidah adalah bahwa bagi keselamatan dari bahaya-bahaya dunia dan keburukan ahli dunia itu 4 perkara. Naput perkara getanyo ngak selamat tu daripada bahaya-bahaya dunia dan daripada keburukan-keburukan dunia, yaitu yang pertama, engkau mengampuni terhadap kejahilan satu kaum, kebodohan satu kaum sehingga dipuput pelanggaran, sehingga menyakiti getanyo mudah kita maafkan, yaitu engkau memaafkan apa yang terjadi dari mereka pada hakmu berupa gangguan dan perlakuan buruk yang terbit dari mereka dengan sebab kejahilan mereka ataupun si penting dengan sebab bodoh mereka menyakiti getanyo lagi Rasulullah. Mudah memaafkan suku Taif dengan sebab mereka itu bodoh, tidak tahu Nabi ataupun belum mereka itu sampai beriman sehingga menyakiti Rasulullah, yang mudah untuk dimaafkan. Memangnya perkara yang payah, tapi apabila nyo mampu kita laksanakan, nyo jalan keselamatan yang pertama. Yang kedua, engkau menahan dirimu dari berlaku buruk atas mereka. Yang kedua getanyo munyo mudah memaafkan orang lain, menanuju surah kesimpulan ji, mudah memaafkan keburukan orang lain terhadap getanyo nyo jino, yaitu menahan getanyo hanta lakukan keburukan terhadap orang lain, menahan dirimu dari berlaku buruk atas mereka, seperti engkau menyakiti dan mengganggu pada kehormatan salah seorang dari mereka, hana tasakiti, hana taganggu kehormatan gob ya hana. Jadi yang kedua, yang tanyo hana lakukan kejahatan kepada orang lain. Yang ketiga, bahwa engkau putus asa, artinya tidak mengharap sebab atau pemberian dari manusia. Hana harap dari manusia, kan hana tatung watai cok, tapi hana hati getanyo si condong terkeji, hana menan, hana pun hana harap. Tayu tam laki ba Allah, tam doa ba Allah, cara buka kerau oleh Allah. Kan tidak berusaha, kan tidak mau memberi di saat, kan tidak mau menerima saat dia beri, tetapi hana mengharap. Atakan beda aja. Hana talake, hana ibi, tapi hati penuh harap kadang. Tapi nyo hana habak harap aja walaupun hana talake, dan juga aja hana ibi, tapi hati harap. Nyo harapnya buang. Nya kaget. Yang keempat, bahwa engkau memberikan kepada mereka akan sebabnya atau pemberianmu ko yang nabang danyo mau kita memberi kepada mereka. Bakji hana taharap hebi getanyo, bak getanyo suka memberi kepada mereka. Itaji hana tasakiti le getanyo suka memaafkan dia. Nyo sifat-sifat yang baik, akhlak yang baik, yang selamat dunia. Maka apabila perkara yang 4 ini sempurna ada pada dirimu, put macamnya naiduk bagdanyo, maka engkau akan dicintai di sisi mereka. Tanyo je kesira urung yang cukup digasih oleh manusia ya. Karena orang yang memaafkan kejahilan orang lain dan sabar atas gangguan mereka, dan dia tidak berlaku jahil atas seorang pun dari mereka, dan dia tidak mengharap apa yang ada di tangan mereka, dan dia memberikan apa yang ada di tangan kepada mereka, maka nyota bunuh kepegah. Apabila pun macamnya nabak getanyo, maka dia akan dicintai di sisi mereka dan akan diberi balas oleh mereka, akan digasih oleh manusia. Hai pakah digasih, cuman itanya suka memberi, suka memaafkan, tidak pernah menyakiti, ya kan? Tidak pernah mengharapkan pun dari mereka. Kibahan digatih cuma getanyo, maka mereka tidak akan marah kepadanya. Urung yang lagi model manusia akan marah aja, dan mereka tidak akan mendatangkan perkara yang tidak disukai kepadanya. Yang getanyo akan selamat. Dilakukan perkara-perkara yang menyakiti getanyo, maka dia pun akan selamat dari gangguan mereka, akan selamat dari gangguan mereka dan kecintaan mereka. Kita akan dicintai oleh mereka. Dan barang siapa tidak seperti itu, apabila kan lagi kepegahnya menyokan menan, maka mestilah dia akan bersengketa dan mendapat permusuhan dari mereka dan dibenci di sisi mereka. Itanya suka menyakiti orang lain,
Itanyo galak bak menerima, tidak mau memberi. Yang benar. Itanyo punya sifat rakus, tamak kepada apa yang ada dalam tangan manusia. Nyo getanyo jadi manusia yang akan mendapatkan persengketaan, permusuhan, ya, dan dibenci di sisi mereka. Sebab sifat terbalik bunuh. Yang kejit, makanya geyulah musifut lagi sifat pun macam bunuh agar supaya selamat. Bacut tu. Dan dua bait syair ini diambil dari perkataan Hatim Al-Asammi. Karena bait syair bunuh, karena dua buah bait bunuh. Dua buah bait bunuh untuk selamat katanya naput perkara apa nyo gecok daripada tutu sirah ulama, iaitu Hatim Al-Asammi radhiyallahu anhu. Yang nyan geajukan gejuk gepegah bak kepada Imam Ahmad radhiyallahu an. Ketika Imam Ahmad bertanya kepada beliau, Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, ditanya Mbak Hatim Al-Asammi tentang yang laginya. Putra ditanya nyo pertanyaan ke, apa asbab keselamatan daripada dunia ini? Putra sebab-sebab katanya enggak selamat terhina di dunia. Maka Hatim berkata, nekun le Hatim bagi beliau, putra nekun, engkau tidak akan selamat daripadanya hingga di sisimu ada 4 perkara. Gata han selamat daripada keburukan dunia kecuali bak gata naput macam. Yang kerja akhlak yang enggak cukup berat penting. Tapi kah ditanya hamai le uru cukup berat akai. Di mana mai teman? Ya kan? Kak. Jadi menaput perkara. Yang pertama, put perkara engkau mengampuni bagi kaum akan kejahilan mereka. Nyu kan surah. Sebabnya gulang lom. Hai tak pemaaf kau. Dan engkau menahan diri dari berlaku jahil atas mereka. Menahan diri, tidak melakukan keburukan terhadap mereka, suka memaafkan, tidak mau membalas keburukan dengan keburukan, dan engkau memberikan kepada mereka akan pemberianmu, suka memberi kepada mereka, dan engkau tidak berharap akan pemberian mereka. Mereka tidak kita harapkan untuk mereka balas kepada kita. Maka tayo tabi kiji hana harap balasan. Adapun hana tabi sapu juga hana harap sit pu yang na baji. Maka apabila engkau seperti itu, maka engkau akan selamat dari dunia. Maka kita pun memohon kepada Allah agar Dia menjadikan kita berakhlak dengan 4 perkara tersebut dan dengan sifat-sifat terpuji lainnya. Amin. Nya berwabih. Mohon mudah-mudahan doa kedua, yaitu semoga saja kita adalah diberikan oleh Allah Ta'ala supaya dapat katanya bersikap dengan put macam bunuh, berakhlak dengan put macam bunuh, dan juga dengan sifat-sifat yang lain. Nyo berarti baru habis bab sifat qanaah. Nyo kan sifat qanaah kan? Jadi sebagai kesimpulan di qanaah, zuhud. Zuhud kan qanaah. Jadi sebagai kesimpulannya putra yang tak pegang yang bahwa wasiat-wasiat 9 perkara yang kali kesampaikan ke katanya ilikut. Yang pertama taubat, kita ulang lagi kesimpulan ngam 4. Yang kedua qanaah, yang kelih zuhud kabeh. Nya uku akan tambang dalam bab lain teman. Nya leh macam nya ingat, nya jalan keselamatan tu. Nya wasiat-wasiat para wali-wali Allah. Kenapa mereka itu mencapai derajat wali Allah? Walaupun katanya bukan tujuan untuk biji kaulia, enggak saleh di lebar Allah, enggak gat tebak Allah. Sebab tanya yang tak utamakan begat dalam pandangan Allah. Baik lagi tanya god dalam pandangan manusia, padahal kita munafik ba Allah. Nyo perle getanyo kata mu iman. Watai getanyo tamu iman dalam pandangan manusia tanya urung iman, dalam pandangan Allah pun bujik ke urung iman. Baik tanya dalam pandangan manusia urung iman, urung saleh. Padahal ba Allah Taala manteng urung salah. Makaji na si kurang bah wasiat yang dikebah le wali-wali Allah, le urung saleh hawai. Yang pertama taubat selalu sepanjang hari, istighfar sebanyak-banyaknya supaya bersih katanya. Yang kedua sifat qanaah, baik loba baik rakus, bukan tidak mencari harta, qanaah. Ada teteh yang gejuk oleh Allah Taala ke katanya, baik hana mangan ati dapat tak terima, benar rela. Yang kedua zuhud, nyo yang kali tak pelajari. Putra na pertanyaan, tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kedua adalah itu, itu supaya
urang jak waji hai menyo jak waji hana bayu utangnya tak digedikan utang hal, utang muajjal, utang yang na tempo tangguh hana masalah haji sah haji hana masalah jangan na utang nyobek salah-salah henteu kecuali utangnya utang katok tangguh nya ke makanya nu bagasanyo nya utang menyo tangguh nyo yang kedua kalau lu uraikan utang hal utang yang payah bayu ju karena katuk tangguh menyo utang hal tanyo pun tanek jak nya merempak dengan urungan pegah ke onzoran alasan-alasan tanyo haya galom na belanja kena na lu bayu karena nyo pun dengan pakai gede gok pun sangat maklum pulang kata menjanji dana keterangan-keterangan yang jelas tapuman bak-bak benda tu biasa kaget gurung buat kena jak gede akan gepikirlah begat dari tanah jak tanah suci walaupun tak gua untuk kalau in cerita lah bila maka je merempak ngurungnya tamu tangnya pulang merun cukup mudah han dapat tak merempak tubuh merempak dengan media hana pupu bel pegah laki kemaafan pokoknya yang bawa tanya kan hana tabayu tapi nyo karena kebutuhan tak pakai gede le kaketan tunda le sehat insyaallah tak tahu tabayu ka yang kedua selanjutnya urang wat gua hidih mutamah dosa dengan Allah ke mutamah ged nya salah sabuh daripada tanda hajinya tidak mabrur bukan tidak sah haji nyo salah haji je tetap sah apabila haji kata pubut tegedi pun ngan peng riba ke pubut sah haji tapi tidak mabrur hajinya lagi urang sembayang tang kusyuk lagi sembayang ngejacu ngan i gerampas nyen sah sembayang sah tapi higanya na getung oleh Allah na getung tapi kagekeun nyen sah cuma kepu teman hana faedah sih walaupun sekedar gelah bentang nyan pandangan fikah baik salah menyo pandangan tasawuf si gui pubuk tiga tuk menyo semayang lagi model hana kira aju sama sekali sitan sah aju ka olehnya ji menyo ke masalah pegah ke gop nyan si sama-sama maklum bodoh kada ta wirid kada ta zikir ta semayang berjamaah oleh ta pegah ta gop seukuran ada ta pegah nyan dosa sabi dengan pahala antara rupa bunuh kake pahala ubina bunuh kata juk gop pun dah leh mai gok hana jamaah subuh kata juk pahala jamaah subuh ikut hana wirid subuh kata juk pahala wirid subuh sampai tanya kata pegak jalan untuk peruung geji hepai dengan jalan upat bunuh dengan jalan cacian bunuh yang ke berarti hindari yang benar sagai ada usah nyo hana hindari orang hantim nikah orangnya hana ikut sunnah Nabi yang ke peh takalen hantimnya menyuna alasan yang diperbolehkan oleh syar'i hana gekeun orangnya hana ikut sunnah menan lo bekalen tadi gede orangnya kadang ti urang penyakit orangnya hana belanja bahkan orangnya na alasan tertentu sehingga hangga menikah nya hana tercelah karena sunnah-sunnah Nabi itu bukan mesti untuk dikerjakan apabila tidak mampu karena ada alasan-alasan tersendiri karena sunnah Nabi itu ada yang mubah sunnah Nabi itu ada yang sunat ada yang wajib karena sunnah itu bukan sunat salah sunat hukum sunat wajib makruh haram mubah itu hukum adapun sunnah itu syariat Nabi sunnah gekeun memotong kuku membersihkan tubuh itu sunnah Rasul ya kan berarti jihnya perkara wajib jadi kan berarti gekeun urung hana ikut sunnah Nabi berarti kai benci Nabi golom dente apabila ada alasan kecuali siji haitim kawin padahal mampu padahal ka berhajat kawin dianggap kawinnya adalah sesuatu yang pudakeun membuat masalah lah sesuatu yang ribet sesuatu yang menyusahkan yang keun apabila dianggap litira urung bahwa kawinnya membuka jalan kefakiran nyu salah apabila dianggap ngan menikahnya na anak sehingga juk kesusah juk keribet ini salah yang kena itanya mencari surga mencari pahala kiban cara hana he ile perlebek he mana mungkin payah benar ni watai kana anak tadi dek watai kata didik anak lebih-lebih lem tak pubut putra digaji tak purna Quran kiban pahala sira urung cik purna Quran kanu seolah-olah gaya padiga 10 ribu ga buat haji ka 10 ribu ga buat haji nya sira urung cik purna Quran kanu ada tak lagi yang sang bagah-bagah dalam jid dalam kawin benar ni tu dan untuk tanak purna Quran kau menang dalam kitab Khazinatul Asrar kan lagi 10 ribu ga gaknya gepubuh haji lagi 10 ribu ga gepubut umrah lagi 10 ribu pokoknya 10 ribu nya 10 ribu boh unta Buddha yang disumbangkan untuk perang sabilillah
yang di nan Quran urang yang nane ge purna Quran kedro ge sehingga cara ngi Quran le aneunya yang kemenan pahala cuman han hebat batar pok surga ngan anu ya makanya be anggap ngan mekawinnya ditanyo nyen je kesusah keribet nyo rezeki dah hanale yang keun yang mandungkeun nya nyen urang ragu-ragu ge keun nyen kelebut danyo jalan di tempat habis boceu kehidupan getanyo uranyo awai getanyo mahapitan belanja ubi pah ubi perle hana Honda hana perle dapat tabuh minyak ubi perle sagai belanja ubina sagai duda watekana Honda tak khawatir untuk tabuh minyak hana watekana HP nak khawatir untuk tabuh pulsa hana watekana motor nak khawatir tabuh minyak relah motor hana kan khawatir tu nyana pula ilmu na anu tu kan hero dua pi tena anu tu olehnya pokoknya na segala-galanya putra yang jadi khawatir tu cara gepegal oleh Allah cuman tanya manteng orang berimannya penuh ragu-ragu sang Allah hana gede gatu katanya tidak boleh jangan kita menganggap nikah itu kerugian lagi urang buh jakut nyan rugo salah tak berat salah tapi ingatlah dalam nikah itu banyak keuntungannya perselaman agama mena keturunan yang keturunannya jika aset untuk tukang sambung ibadat tanya ke Allah tanya wate mati tu katekoh amalan kebaikan tu yang tukang sambung sau anu itanya tak semayang hana jid le kai semayang leji pai dak hana le pahala katanya itanya hana jid baca Quran le kai baca Quran leji itanya hana jid sedekah kai sedekah leji kemam hana anak tu oh na anak pergi ada poh-poh anak kelebut dua anak tok tijak tiga jauh timur tiga jauh barat kelebut tanya tinggal dua tok inan handa tajuk rame-rame tak itanya pihla muronyo hana pura ragu ditanya Allah Taala kaya gitu oh kero buat minta rezeki gebir rezeki katanya itanya rame-rame di jamun hana godek deka nya hana pura ragu tiji nyambah jadi inti tanda pegah baik sampai kitanya pandangan tanya seolah-olah menikah ini satu kerugian ini sangat salah dan juga ke haba bunolong nyan mandung-mandung tak pertempatkan tak pertempatkan urang yang hana menikah dengan alasan-alasan syar'i juga bukan berarti dia itu telah mengingkar sunnah Nabi bukan nya menan yang ke pesta bunuh ada gejak pun bunuh nyo karena getobat bukan tak gede-gedekeun nyan nikah bunuh johan sah sabab aji han gadah pasai ke begah Imam Ghazali han gadah pasai apabila bukan taubat yang sadek ke begah taubat yang benar salah saboh adalah putakeun hana rencana ulang li dosa hana batas kan tabuh batas 5 euro saganya tak ulang lom hana batas saja walaupun tiga lawan dosa pokok jihnyo ka rencana untuk tak peglih dro tu nya si hana rencana ulang-ulang le bak dosanya walaupun hanjan 5 euro karelah telom tapi untuk uronyo le nyo kebi-kebi lo menyesal datar han lo ulang-ulang li tobat yang benar nya mana ini hanya ke sabak hana gede maka jahe artinya gede insyaallah hana ka kajinya wallahu a'lam bissawab sallallahu ala